Angkatan 17, sik asik, sik asik, sik asik, yakin pasti lulus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo rekan-rekan pendengar, saya Juni Zafirda Suparintias, peserta Latsar CPNS Angkatan 17 Kadeodelan Samarinda, akan berbagi mengenai salah satu nilai dasar ASN, yaitu etika publik. Etika dapat dipahami sebagai sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu. Mencakup cara-cara pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hal-hal yang baik dan buruk, serta mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nilai-nilai yang dianut. Etika juga mudah didefinisikan dengan cara memperlakukan orang lain sesuai dengan apa yang kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Konsep etika sering disamakan dengan moral, padahal ada perbedaan di antara keduanya. Etika lebih dipahami sebagai refleksi yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang harusnya dilakukan. Etika juga dipandang sebagai karakter atau etos individu atau kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma luhur. Dalam melayani publik, ASN dipandang memiliki standar yang lebih tinggi di mata masyarakat, karena dianggap sebagai contoh real abdi negara dan pelayan publik. Hal tersebut diatur dalam suatu kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan yang tertulis. Kode etik ASN sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dengan 12 kode etik dan kode perilaku ASN yang beberapa di antaranya yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan, serta yang lainnya. Dalam melakukan pelayanan publik yang profesional, aparatur tidak hanya memiliki kompetensi teknik dan leadership, namun juga etika publik. Adapun nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN memiliki 14 indikator. Contohnya adalah sebagai berikut. 1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. 3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, dan lain sebagainya. Selain itu, juga terdapat 3 dimensi dalam etika publik, yaitu dimensi kualitas pelayanan, dimensi modalitas yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, dan netralitas. Kemudian yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik, baik dalam arti sempit maupun arti yang luas. Selain itu, juga terdapat 3 dimensi dalam etika publik, yaitu dimensi kualitas pelayanan, dimensi modalitas yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, dan netralitas. Kemudian yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik, baik dalam arti sempit maupun arti yang luas. Sebagai ASN, kode etik dalam melakukan pelayanan publik harus dilaksanakan, mengingat ASN adalah pelayan publik, bukan penguasa, berperan, bukan berwenang, dan menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Sebagai pelayan di bidang akademik yang menjadi role model dalam beretika di segala aspek kehidupan, seorang dosen sangat penting memahami dan melaksanakan kode etik ASN dan kode etik profesi. Hal yang dapat dilakukan diantaranya: 1. Melaksanakan tugas sesuai dengan visi misi institut. 2. Konsisten dalam memelihara penampilan diri, ucapan, dan perilaku yang baik. 3. Mencari dan memberikan yang terbaik untuk kemajuan pendidikan. 4. Selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan agar dapat memberikan layanan yang memuaskan stakeholder. 5. Memperlakukan mahasiswa atau mahasiswi secara adil dan terhormat. 6. Membantu memecahkan masalah pembelajaran mahasiswa atau mahasiswi kita. 7. Memelopori upaya ke arah kebaikan, berpandangan maju, mendorong orang lain melakukan kebaikan. 8. Menghasilkan kinerja berkualitas dan menjadi panutan. Yang ke-9, memelihara kesetiakawanan dalam semua kegiatan yang dijalankan sebagai dosen.